menjadi top 10-nya postingan harian, biasanya apa yang diminta oleh netizen? Ya tetap sih balik ke fitrahnya pemberitaan ya. Bad news is good news. Nah itu pasti paling banyak. Cuman kita juga nggak mau nyari-nyari yang begituan. Makanya di Lampungnya sendiri kita diselingin jelas gitu kan. Di tiap-tiap harinya, misalnya hari kemarin tuh kita ngebahas tentang bahasa Lampung. Nama program kita Payu Cawa Lampung. Nah, Payu Cawa Lampung ya. Ada akunnya juga. Di situ Payu Cawa Lampung ya, kita ngenalin kosakata sehari-hari tentang Lampung. Memang yang like dikit Pak. Terus budaya juga, kita bahas budaya juga ya, like-nya dikit juga. Nah, tapi ya itulah porsi kita sebagai media, kan kita punya tanggung jawab kepada masyarakat ya, nggak cuma beritain tentang yang jelek-jelek aja. Bukan kita mau ngeberitain aja, tapi itu ya kita kejadian sesungguhnya ya, kita harus beritahukan ke masyarakat ya. Oke, jadi memang PR juga ya ketika good news benar atau tentang education, ada edukasi, memang PR berat ya untuk didatengin gitu, untuk dilihat, dibaca sampai selesai, di like gitu. Tapi begitu cerita tentang kebakaran ya kan, atau kecelakaan di bypass cepet banget ya, yang like-nya cepet banget. Tapi ada juga Kak ternyata karya yang terkait dengan Lampung dan itu viral, ada juga kami buat. Kayak waktu kami ngebahas tentang beberapa hal di Lampung yang bikin kangen gitu-gitu. Misalnya kami buat ada rampai ini segala macam. Ternyata banyak komentar di TikTok dan Instagram kami itu rame gitu. Oh ternyata hal-hal yang masih berkaitan atau relate dengan orang atau hal-hal yang seperti itu bisa rame. Jadi bukan permasalahan daripada isinya, tapi gimana cara kita ngemasnya ternyata. Nah itu PR kita bersama buat konten-konten yang mungkin kreatif gitu. Tapi memang benar kalau bicara rampai sama tomat, Mas Rio pasti nggak pernah makan sambal terasi nggak? Pernah? Beda nggak kalau ngegunain tomat gede sama tomat kecil yang kita bilang rampai? Itu beda banget loh Mas. Nah, jadi memang kalau di Jawa jarang banget kita sambal itu ketemu yang gunain rampai Pak. Makanya kalau bicara sambal terasi pakai rampai, itu biasanya orang Sumatera tuh yang tahu. Karena memang taste-nya beda Mas. Makanya saya setuju, pasti jadi hal yang ngangenin ya. Karena yang orang Lampung tinggal di Jawa, nyari rampai itu minta dikirim dari Lampung Mas. Hampir, titip travel, titip Damri gitu. Orang Jakarta, orang Bandung biasanya gitu. Oke, iya sama ini, Berry, sebelum kalau tadi saya sih lagi melihatnya gini ya, kalau berdasarkan pariwisata Lampung, kalau pariwisata Lampung gampang banget. Kalau lagi menceritakan sebuah yang cantik atau yang ganteng, kunjungannya tinggi memang. Misalnya Muli, kemarin Putri Indonesia, nggak usah hitungan menit, langsung yang like dum gitu. Nah, sama ini juga, saya mau tanya juga pengalaman Lampung G. Kalau Lampung G ini kan hampir rata-rata yang ngajak collab ya, jarang Lampung G yang diajak collab, atau Lampung G yang ngajak collab. Gimana nih menurut Mas Berry? Biasanya karena kan kalau kami misalnya, saya kadang-kadang agak bingung misalnya kalau pariwisata diajak collab sama akun pribadi yang saya melihatnya mungkin karena dia personal akun, kemudian kontennya ya tentang selfie-nya dia, tapi kan kita kalau nggak melayani juga akhirnya serba bingung, kecuali kontennya memang keren, kemudian kita dipaksa collab. Nah akhirnya kita mengiyakan. Tapi kalau menurut pengalaman Lampung G sendiri gimana nih untuk fenomena yang ada? Karena kan kolaborasi ini baru 2-3 bulan terakhir ya dibuka. Kalau mungkin Lampung G boleh tahu nggak berapa bisa collabnya ke 1 atau ke 4? Karena pariwisata Lampung mulai minggu lalu akhirnya bisa 4. Udah bisa juga. Sudah bisa 4 juga, oke. Kalau untuk syarat dan ketentuan untuk kolaborasi dengan akun Lampung G gimana nih Mas? Biar teman-teman juga kan siapa tahu ada yang mau ajak collab bareng gitu kan? Iya bisa banget sih. Bisa banget. Langsung tag aja atau ke admin dulu, ke mimin dulu? Iya di collab aja nggak apa-apa, sambil DM juga apa-apa. Jadi collab sambil DM. Naomi kalau nggak salah. Oh iya waktu itu ya, iya pernah. Oh iya. Kebetulan juga kenal Koryo, kebetulan dari di Separa juga sih kenalnya. Akhirnya ya, terkoneksi semuanya. Oke, sama ini lagi. Kalau paling efektif berdasarkan pengalaman ya, saya yakin kan pasti ada algoritma sistem yang dimiliki oleh Lampung G. Jam terbaik untuk posting itu menurut Lampung G itu di jam berapa?
kemudian kontennya apa, yang paling diminati. Biasanya kan siang kalau kita posting yang tentang orang berantem atau kecelakaan kan kayaknya nggak banget ya. Nah, biasanya siang tuh konten apa yang diminati atau jam-jam berapa? Siapa tahu kan bisa berbagi pengalaman ya, supaya ngangkat kita juga loh. Boleh di-sharing kan? Boleh. Kalau berdasarkan pengamatan kami di Lampung G itu sekarang memang untuk algoritma itu kan berubah-ubah. Ya. Ketentuannya sekarang berubah-ubah terus ya. Bahkan sekarang itu cenderung tidak, waktu itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Waktu tidak berpengaruh malah ya. Cenderung ya, cuman kan bisa berubah lagi. Saya ngomong sekarang bisa jadi berapa jam kemudian berubah lagi kan. Nah itu karena berdasar pengalaman ya, yang penting dari isi kontennya. Dimana kalau dari video, misalnya video, ya gimana sih hook yang dibuat di awal gitu kan. Seberapa bikin penasaran orang gitu di 1 sampai 3 detik pertama misalnya kuncinya. Makanya kalau dibuat di TikTok atau di Reels gitu-gitu kan biasanya kan dibuat hook dulu kan, hook semacam pemancingnya kan, kayak wah ada gua paling besar di Lampung, nah gitu kan, ada kayak gitu-gitunya tuh yang bikin yang menggugah dulu orang ya. Kalau misalnya di 1 sampai 3 detik awal itu misalnya mau liput kafe ini gitu, tapi yang disorot jalanan depan itu kan, ya pasti kan langsung di skip, nah orang langsung scroll aja gitu. Tapi kalau dibuat pemancing tadi, apa namanya hook tadi, nah itu kemungkinan besar itu dibuka. Lagian kan zaman sekarang orang main medsos tuh hampir tiap hari, dia 24 jam. Ya gitu sih. Iya, jadi memang waktu udah nggak begitu pengaruh, tetap di konten ya. Nah berarti memang yang lebih efektif tuh sekarang video dibanding foto, atau gimana menurut Mas Berry? Yang paling begitu dibandingkan postingan di feed untuk video atau untuk foto, mana yang lebih diminati sekarang? Balik lagi sebenarnya ya, algoritma sekarang lagi menguntungkan untuk video, tapi untuk foto pun masih terbuka untuk bisa naik gitu. Oh oke. Jadi memang terbuka ya, bisa ini. Dan oke, boleh kalau dulu sebelum nanti aku balik lagi Mas Rio ya. Ini aku sengaja ngulik-ngulik dulu Mas Berry biar ketahuan rahasia dapur ya. Biar nanti Pak Kadis bikinnya, oh Lampung kayak gitu, pariwisata Lampung buat juga, iya gitu. Dari 2 orang, sekarang timnya Lampung G udah berapa banyak dengan divisi-divisinya? Kita ada 17 orang ya, ini kebetulan wartawan Lampung G, Gali. Oke, hai Mas Gali. Oke, wartawan Lampung G ya. Sama ada anak dari Unila, kebetulan magang di tempat kita intensif, ada 2 orang di belakang juga. Yang mana Mas? Yang dari Unila yang lagi magang di Lampung G Helau? Oke, itu oke. Ada 17 per 17? Ya. Itu berdiri masing-masing, maksudnya yang produksi berita, produksi ini. Ada berapa ini Mas, lini produksinya, kalau boleh tahu? Kita ada divisi jurnalis yang jelas, redaksi, terus divisi kreatif itu yang produksi video, konten segala macam, divisi sosial media yang ngelola sosial media, divisi marketing dan support. Jadi kita ada tim marketing sendiri yang untuk keliling kan. Nah untuk 17 orang ini kan tentunya digaji UMR segala macam. Nah itu kan perlu ada marketing, makanya dia keliling segala macam. Oke. Berarti dengan 17 standar aja 2,7 juta. Sekarang 2,9. Oh iya 2,9 ya, naik ya. 2,9 17 berarti 1 bulannya harus 50 jutaan ya standby ya. Nggak salah. Luar biasa Pak, entrepreneur ya Pak. Oh itu luar biasa Mas. Berarti sudah memberikan hasil kepada orang lain, itu doanya panjang. Oke, berarti seperti itu ya. Dari yang nggak serius jadi serius loh. Nah, balik lagi ke Mas Rio.